Konten game. Ya, game. Terus apa lagi? Konten apa lagi selain game? Kamu sering tidak nge-like atau komen di konten tersebut? Like atau di-repost? Ya, sering. Nah, saat kamu berinteraksi dengan konten itu ya, seperti nge-like, nge-repost, komen, lalu kamu mencari di pencarian di FYP TikTok dan lain sebagainya, TikTok itu akan membaca data-datamu sehingga nanti dia akan menampilkan konten-konten yang kamu sukai. Makanya kalau kamu suka game, jangan muncul di FYP TikTokmu ya tentang game. Kalau kamu suka joget-joget misalnya Velocity, nanti yang muncul di FYP TikTokmu ya joget-joget Velocity dan seterusnya. Itu semua
Lalu itu YouTube channel ini agar berkembang dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa ya, tekan sekarang. Pertama, kita punya asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Misalnya, saat kamu menggunakan Siri di iPhone, kamu dapat bertanya, cuaca hari ini di Jakarta, dan Siri akan memberikan informasi cuaca yang akurat. Selanjutnya, sistem rekomendasi produk. Ketika kamu berbelanja online, AI akan menganalisis riwayat pembelianmu dan memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan minatmu. Misalnya, jika kamu suka buku sejarah, AI akan merekomendasikan buku-buku sejarah terbaru. AI juga digunakan dalam mobil otonom. Contohnya, Tesla menggunakan AI untuk mengendalikan mobil mereka secara otomatis. Mobil ini dapat mengenali lampu lalu lintas, mengubah kecepatan, dan melakukan manuver lainnya dengan bantuan AI. Aplikasi penerjemahan seperti Google Translator juga menggunakan AI. Misalnya, jika kamu pergi ke negara yang berbicara bahasa yang tidak kamu kuasai, kamu dapat menggunakan Google Translator untuk menerjemahkan kata atau kalimat secara instan. Selanjutnya, sistem keamanan menggunakan AI untuk melindungi tempat umum. Misalnya, di bandara, sistem pengawas menggunakan AI untuk mendeteksi wajah orang yang terdaftar dalam database penjahat dan memberi peringatan kepada petugas keamanan jika ditemukan kesesuaian. Terakhir, ada sistem pengenalan suara. Misalnya, ketika kamu menggunakan Google Assistant, kamu dapat memberikan perintah suara seperti putar musik atau cari restoran terdekat, dan Google Assistant akan merespons sesuai dengan permintaanmu. Itulah beberapa contoh konkret penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. AI telah memperkaya pengalaman kita dalam berbagai aspek, dari asisten virtual hingga mobil otonom, dan dari penerjemahan bahasa hingga keamanan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Oke, nah tadi sudah dijelaskan tuh mengenai penggunaan AI. Ternyata kecerdasan artifisial itu tidak hanya yang terdapat pada handphone kita ya, tidak hanya terdapat pada Google, bahkan mobil pun sekarang sudah menggunakan kecerdasan artifisial. Coba siapa yang pernah naik mobil tapi mobilnya jalan sendiri, disupirin? Ayo, disupirinnya pakai AI. Ada yang pernah? Belum, sama. Ibu juga belum pernah. Atau mungkin ada yang pernah menggunakan Google Translate? Pernah? Nah, itu juga menggunakan AI. Bahkan video ini suaranya pun bukan suara manusia tapi suara AI. Ya kan? Ketahuan tadi dia bacanya AI, ya kan? Nah, AIP dan seterusnya. Sangat bisa kita bedakan mana yang dari kecerdasan artifisial dan mana yang memang dari manusia. Oke, selain tadi yang sudah disebutkan, apa saja kecerdasan artifisial yang sudah pernah kamu gunakan? Ayo coba. Kamu pernah menggunakan AI kan pastinya? Nah, apa saja? Kamu pernah menggunakan AI dalam bentuk apa saja? Meta AI. Siapa yang sering nanya di Meta AI? Hah? Oke, terus apa lagi? Google, ya. Google ada Gemini namanya. Terus ada apa lagi? ChatGPT, betul, dan lain sebagainya. Nah, pastinya saat kita menggunakan AI ya atau kecerdasan artifisial, nantinya akan ada manfaat dan juga resikonya yang akan kita hadapi. Inilah nanti yang akan kita diskusikan bersama. Nah, coba ini adalah beberapa aplikasi-aplikasi yang menggunakan kecerdasan artifisial. Coba yang warna hijau ini aplikasi apa ya? Terus yang ini? Google Translate. Kalau yang bintik-bintik ini apa nih? Titik-titik ini? Ya, Google Assistant. Kalau yang ini? Google Lens. Nah, yang ini tahu nggak ini apa? Yang warna biru bulat? Ini adalah Alexa. Ya, Alexa itu kecerdasan buatan tapi dalam bentuk fisik. Ya, jadi dia bukan di dalam HP tapi ada alatnya
ada satu teman yang memvideokan cara menggunakan aplikasi tersebut lalu nanti dikirim ke ibu. Paham? Ada pertanyaan? Oke, sekarang saya bagi LKPD-nya. Misalnya kelompok 4 ya. Kelompok 4 mendapatkan tugas untuk menggunakan ChatGPT. Maka perwakilan kelompok 4 mendownload dulu HP-nya, mendownload aplikasi ChatGPT, ya. Lalu mempraktekannya. Kamu tanya apa saja dengan ChatGPT itu. Paham? Lalu nanti divideokan. Oke, saat kamu bertanya dengan ChatGPT divideokan. Bisa dimengerti? Oke. Oke ya, tugasnya adalah mengerjakan LKPD-nya, lalu nanti memvideokan proses penggunaannya. Jadi selagi kamu menggunakan aplikasi terapkan kecerdasan artifisial tersebut, temanmu yang lain memvideokan. Jadi saling bekerja sama. Jangan lupa di depannya ditulis nama anggota kelompoknya ya, dan juga kelasnya. Oke, silakan dikerjakan. Video ini nanti jangan gini ya, videonya jangan gini, nanti tampil di sininya lebar. Videonya seperti ini ya, jangan seperti TikTok yang gini, oke? Nah kayak gini ya. Kamu dapat nah, kalau Google Lens terserah kamu. Oke, Pak. Jangan kayak TikTok yang gini. Oke, no, gini. Nah, yes. Kamu dapat aplikasi ChatGPT, sudah download ChatGPT-nya. Nah, silakan kamu bertanya apa saja di ChatGPT itu. Nanti kamu bandingkan hasilnya akurat apa tidak ya. Nah, terus kira-kira kelebihan ChatGPT itu apa ya, kekurangannya apa dan seterusnya. Oke, bisa dipahami pertanyaannya? Ini mau searching apa di Google Lens terserah. Misalnya mau searching ini dipotong kan, kalau nanti keluar kan hasilnya. Nah grafisnya hasilnya menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan hasil searching menggunakan Google Lens. Sudah berkesan. Iya, cara biasanya akan dikaitkan dari hardware terus dia bisa dilakukan. Harus kerja bareng, nggak bisa 2 orang aja kerja ya. Di sini juga nanti ditulis pertanyaannya deh, jawabannya. Di sini ada deskripsi perangkat Google Lens, ada gitu ya. Terus cara menggunakan Google Lens kayak bagaimana? Ini tulis semuanya di sini. Aplikasinya apa?
Oke, silakan salam dulu. Salam, perkenalkan.
Silakan dari kelompok 3 menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2 mengenai Google Assistant. Suaranya yang keras ya, teman-teman yang lain. Mendapatkan informasi dengan cepat dan akurat. Oke, terus kekurangannya? Kekurangannya bisa memberikan jawaban yang tidak masuk akal, tidak mampu berdiri, tidak atau tidak bisa. Ya, baiklah. Nah, itu tadi adalah. Nah, sekarang kita akan lihat bareng-bareng nih video dari kelompok 2 dan kelompok 3. Sekarang kita lihat yang dari kelompok 3. Ibu percepat ya karena banyak ya. Ini mencari jawabannya menggunakan MRS nya mana? Oh, enggak.
Ayo. Ayo segera dijawab. Oke, cepat aja jawabnya. Apa? Dua orang lagi mau menjawab. Satu lagi. Berurutan dari A sampai Z. Lanjut. Easy ini easy. Easy banget ini mah. Yo.